menyimpangkan pengeluaran keuangan desa, korupsi. Menyimpangkan pendapatan desa, korupsi. Nah sekarang aset desa berpotensi untuk memperoleh pendapatan desa. Nah, maka ini harus kita maksimalkan pengelolaan aset desa. Pertama, desa sekarang otonomi. Kepala desa dipilih oleh rakyat, kemudian diberi kewenangan mengelola anggarannya sendiri, diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan desa dan sebagainya. Kewenangannya diperluas, ada 113 kewenangan yang menjadi skala lokal desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Apa sih aset desa? Ini pemahamannya. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan hak lainnya. Jadi barang yang dimiliki oleh desa, baik itu barang milik asli desa maupun yang diperoleh atas beban APBD atau perolehan yang lainnya, itu dikategorikan sebagai aset desa. Misalnya karena APBD-nya cukup, kemudian desa membeli tanah makam, tanah untuk makam misalnya, atau desa membeli tanah untuk lapangan dan sebagainya. Ini nanti dibaca sendiri, ini hal yang bersifat teori saja, nggak perlu baca semua. Nah, siapa pejabat pengelola aset desa? Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kepala desa, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Tidak boleh tidak, kepala desa punya kewenangan utama yang mengelola aset desa. Bahwa aset-aset yang ada di desa di seluruh Kota Batu belum tertata dengan baik. Saya yakin itu. Apalagi Kota Batu tingkat peningkatan nilai tanah begitu cepat, kalau tidak segera ditata dengan baik akan berpotensi sengketa di kemudian hari yang akan bermuara pada problematika hukum. Aset desa digunakan untuk mendukung program pemerintah desa. Jadi untuk internal kepentingan pemerintah desa itu namanya penggunaan. Kalau pemanfaatan tidak seperti itu. Nah, ini juga penggunaannya Bapak harus pikirkan setiap tahun, ditetapkan dalam setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Saya yakin tidak hanya di sini, hampir seluruh desa pengelolaan aset desa belum seluruhnya sepenuhnya memenuhi ketentuan di Permendagri maupun peraturan wali kota bupati masing-masing. Tahapannya seperti ini. Makanya ini nanti dimulai karena saya berharap aset desa tertata, terkelola dengan baik. Nah ini pemanfaatan. Nah, cuma proses sewanya itu ada mekanismenya, nanti ada. Dipinjam pakai kan boleh. Makanya tadi saya dengar katanya itu ada akses aset desa dipinjam untuk apa dan sebagainya tadi ya. Memang boleh, tapi harus jelas bagaimana cara memberikan pinjam pakai, sewa dan sebagainya. Kerjasama, bangun mesra dan sebagainya. Dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau yang namanya sewa, mesti pemerintah desa harus mendapatkan imbalan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Kapan waktunya? 3 tahun bisa diperpanjang. Jadi nggak boleh menyewakan langsung 5 tahun, 10 tahun, nggak boleh. Itu ada aturannya. Terus pemilikan aset, kadang awalnya disewa kok lama-lama dikuasai dan akhirnya dimiliki oleh mereka. Apa ada di daerah lain? Tahu-tahu aset desa itu dikuasai dan dimiliki oleh perorangan. Jangan sampai. Jangka waktunya tadi 3 tahun bisa diperpanjang. Pelaksanaan dan tetap tarif sewa bukan dengan keputusan kepala desa. Nah ini yang penting. Tarifnya harus ada standarnya sesuai keputusan kepala desa, dan kepala desa membuat keputusan harus berdasarkan musyawarah desa. Maka ada BPD. Kalau ada bapak Pak Kepala Desa misalnya kok jalan sendiri, Pak entah ini Pak aku berijak aku bareng, kira-kira seperti itu ya. Tapi yang memang perlu jenengan diajak bareng. Kalau Pak Kepala Desa mau ke hotel ngajak bapak ya lain lagi. Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset lain. Ini kalau pinjam pakai
dalam ketentuan Permendagri dan peraturan wali kota bupati, kalau di sini wali kota, maka antara kepala desa dengan perangkat desa tidak boleh di sini ketentuan dipinjam pakaikan kepada perorangan ataupun swasta. Tapi kalau untuk sementara misalnya akses itu saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau barang misalnya mobil dipinjam pakaikan kepada warganya Bapak, itu menyalahi ketentuan. Yang boleh melakukan pinjam pakai adalah antara pemerintah dengan pemerintah. Kenapa perlu kerjasama? Karena jika tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional pemeliharaan perbaikan aset desa. Misalnya aset desa punya gedung besar, pemerintah desa. Karena nggak ada anggaran untuk membiayai operasional dan memang kurang efektif dan efisien, maka bisa dikerjasamakan dengan pihak lain supaya lebih bermanfaat dan mempunyai nilai sebagai pendapatan desa.